رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat, kita baru saja mengalami pergantian kalender dalam perhitungan Masehi. Tidak bermaksud untuk menjadikan momen Januari itu sebagai sesuatu yang spesial. Tidak, ini hanya sekedar menjadi pengingat bagi kita bahwa hari-hari waktu yang telah diberikan oleh Allah atas diri kita agar kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini tapi kita sia-siakan. Karenanya momen bulan Januari ini harus menjadi sarana bagi kita ketika kita ingin melaksanakan aktivitas mendekat kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada diri kita untuk senantiasa meluruskan niat bahwa apapun yang akan kita lakukan dalam waktu ke depan itu harus senantiasa disandarkan kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Proses keyakinan kita kepada Allah ini harus menjadikan diri kita, akan menjadikan diri kita di dalam berbuat itu senantiasa disandarkan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ketika kita memilih aktivitas perbuatan yang kita lakukan itu hanya disandarkan kepada azas manfaat atau mudarat. Apa yang kita lakukan itu bisa mendatangkan kemanfaatan atau tidak. Bukan itu yang harus ada di dalam cara berpikir kita. Yang harus kita lakukan adalah bahwa apa yang akan kita tunaikan ini itu adalah bagian dari perintah Allah atau tidak. Dan ini merupakan asasul hadarah. Ketika kita itu melaksanakan aktivitas disandarkan kepada akidah Islam, disandarkan kepada keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepercayaan kita kepada Allah itu akan memunculkan konsekuensi, akan mendatangkan hal yang harus kita tunjukkan bahwa kita itu benar-benar percaya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu akan dibarengi dengan yakinnya kita dengan apa yang telah Allah tetapkan atas diri kita, baik itu berupa perintah dan ataupun berupa larangan. Yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memunculkan konsekuensi atas diri kita bahwa kita itu percaya dengan nabi-nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad SAW yang diutus menjadi nabi dan rasul terakhir, menyempurnakan ajaran agama yang sebelumnya dan kemudian membawa kitab suci yang melengkapi kitab suci sebelumnya. Dan ini bagian dari akidah Islamiyah. Kalau kemudian kita mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain kita itu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka saya khawatir keyakinan kita kepada Allah itu adalah keyakinan yang sia-sia. Terlebih ketika Allah meminta kepada kita bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara, kehidupan yang kekal itu adalah akhirat. Dan di dalam kehidupan akhirat kelak, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Saya jadi teringat bagaimana para sahabat di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka itu diminta untuk hijrah. Ketika mereka itu diminta untuk berpindah dari tempat kelahiran mereka di Mekah menuju akan diterapkannya aturan-aturan Islam di Madinah gitu. Mereka melakukan hijrah itu dengan meluruskan niat mereka bahwa mereka berpindah itu semata-mata karena perintah Allah dan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Sebab
jika tidak meluruskan niat di dalam proses hijrah itu, maka tentu mereka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya sekedar mendapatkan kesenangan yang mungkin dalam bahasa mereka kesenangan sesaat gitu, kesenangan hidup di dunia. Karena dari itu, belajar dari apa yang dilakukan oleh para sahabat yang menjadi asasul hadarah di dalam aktivitas kehidupan mereka, itu adalah akidah Islamiyah yang menjadi mikyasul a'mal, yang menjadi standar perbuatan mereka di dalam melaksanakan aktivitas perbuatan sehari-hari mereka, al-halalu wal haram, apa yang dihalalkan oleh Allah, dan mereka menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Karena bagi mereka ma'natus sa'adah, arti kebahagiaan yang sebenarnya, mardatillah. Bagaimana ketika mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Ini yang harus menjadi cerminan bagi kita, sahabat, ketika kita itu ingin memulai langkah kebaikan dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus munculkan di dalam diri kita standar berpikir kita, asas peradaban yang akan kita bangun itu disandarkan kepada keyakinan kita tentang Islam, aqidatul Islamiyah. Sehingga dari keyakinan Islam ini akan memunculkan standar perbuatan sehari-hari kita. Kita tidak akan pernah melaksanakan aktivitas kita kecuali aktivitas itu adalah perintah dari Allah. Apakah itu adalah perkara yang wajib dan atau perkara-perkara yang sunnah. Kita pun juga akan meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, apakah itu yang sifatnya makruh dan atau sifatnya yang haram misalnya. Ini adalah sebagai wujud, ya, sebagai bukti bahwa ketika cara berpikir kita itu disandarkan kepada akidah Islam, maka standar perbuatan yang akan kita lakukan itu senantiasa disandarkan kepada al-halal dan haram, ya, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini semua kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Sebab kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan ketika kita mendapatkan pujian dari makhluk, bukan ketika kita itu mendapatkan sanjungan, mendapatkan bahasa anak mudanya followers dalam jumlah yang banyak, bukan. Tetapi kita itu semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha satu, zat yang esa. Karena kalau kita berbuat untuk zat yang esa, zat yang esa, ya, berbuat kita itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah itu akan memberikan kebaikannya kepada kita. Namun kalau kita berbuat untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan makhluk, untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan manusia, sungguh kepala manusia itu banyak, dan apa yang ada di dalam isi kepalanya pun juga berbeda-beda. Pasti kita tidak akan pernah bisa memuaskan manusia satu dan manusia yang lain. Dan pada akhirnya kita sendiri yang akan mengalami kerugian, kita sendiri yang akan mengalami penyesalan. Karena apa? Karena kita berbuat bukan untuk mencari kebaikan di sisi Allah. Karena kita beraktivitas bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi semata-mata ingin mencari keridhaan makhluk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ke depan kita akan menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan azas peradaban kita itu adalah akidah Islam. Standar perbuatan kita itu halal dan haram, dan arti kebahagiaan yang sempurna dan yang sebenar-benarnya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan Allah menjaga agar kita tetap lurus dalam beribadah, istiqamah di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.